Hasil kali silang. Atau bahasa Inggrisnya cross product. Oke, hasil kali silang ini misalnya ada vektor A dikali silang dengan vektor B, maka dia akan menjadi vektor juga. Misalnya disebutnya vektor V. Nah, ini misalnya kita gambar vektor B, terus ini ada vektor A, kurang lurus, vektor A. Set. Nah, maka nanti dia akan menjadi vektor yang baru, vektor V. Di sini A dengan V tegak lurus, V dengan B juga dia tegak lurus. 90 derajat. Dan A dengan B bisa punya sudut, nggak mesti 90 derajat. Nah, ini ada aturannya. Jadi kalau A cross B, dia dengan aturan tangan kanan. Jadi kalau kita putar tangan kita ke kanan, artinya A-nya dulu ke arah B, maka nanti akan jadi V yang ke atas. Jadi kalau kita pakai aturan tangan kanan, A cross B akan jadi V. Mungkin saya coba cari aturan tangan kanan. Mana tangan? Nah, ini. Nah, kalau dari sini, kaidah tangan kanan misalnya B cross F, maka dia akan menjadi I. Jadi kalau kita putar ke arah kanan, pakai tangan kanan kita, B diputar ke F, maka dia akan jadi telunjuk kita. Akan jadi I. Nah, kalau sebaliknya itu artinya F cross B. Dia nggak akan sama dengan vektor I. Dia kebalikan, akan sama dengan minus vektor I. Jadi contohnya kalau di sini, kalau misalnya dibalik, B cross A, jadi B cross A, jadi B-nya duluan, baru ke A. Kalau pakai aturan tangan kanan, dia nanti akan ke arah yang berlawanan. Jadi ini minus V. Jadi arahnya ke bawah. Besarnya tetap sama, tapi arahnya akan berbeda. Kemudian mengenai besarannya. Jadi A cross B, kalau tadi dot product itu menggunakan cos, kalau yang ini, yang hasil kali silang, menggunakan sin. Seperti ini. Sehingga, kalau misalnya dia sejajar tuh I cross I, atau J cross J, atau K cross K. Ini hasilnya akan sama dengan berapa? Pak, 0, Pak, 0. Ya, benar, 0. Tapi kalau misalnya, ini saya gambar dulu aja ya, IJK, supaya bisa membayangkan. I, J, K.
Nah, kalau sekarang saya punya I cross J. Harusnya jadi apa? K. 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 Positif K. Ya, positif K. Nah, kalau dibalik J cross I. Negatif. Negatif K. K. Nah, ini saya nggak usah pakai lambang topi ya, biar gampang. Nah, jadi ketika kita balik tadinya I cross J sama J cross I itu beda. Oke, satu lagi misalnya apa ya? I cross K. Jadinya apa? Negatif J. Ya, Negatif J. negatif J. Ini kalau yang belum ngerti bisa ditanyakan. Harusnya ngerti semua nih. Ada yang masih belum ngerti? Saya belum paham Pak kenapa negatif J. Belum paham. Jadi kita coba pakai aturan tangan kanan. Jadi gimana ya? Saya bisa gambar tangan kanan nggak ya? Atau ini aja deh. Saya pakai video kalau misalnya bisa. Kenrico aja, Pak. Nggak usah. Video saya terlihat ya? Lihat, Pak. I itu kan ke arah kanan. Ini kita berbasis layar di komputer masing-masing ya. Jadi menggunakan tangan kanan, I kita putar ke arah K. K itu di atas, jadi I ke K. Set. Nah, arah jempolnya ini kan keluar dari layar komputer. Artinya dia minus J. Kalau dia masuk ke dalam, itu sama dengan J. Karena kalau di sini, J-nya itu ke arah masuk layar komputer. Jadi kalau di sini, ini J-nya itu kan dia ke dalam nih. Kita seolah-olah J itu masuk ke dalam, atau kalau di, di vektor, dia bentuk X, tanda panah gini, artinya dia masuk ke dalam layar komputer. Jadi itu I cross J. Jadi I-nya ke kanan, terus kita putar ke J. Kita putar ke K. Jadi nanti dia dapatnya J-nya yang ke arah luar. Ke arah luar tuh berarti kalau digambar di sini nanti dia harusnya jadi titik. Titik, terus ada buletannya gini. Kalau titik itu artinya dia ke arah luar. Nah, jadi kita harus bisa mencari titik start dan titik akhirnya. Jadi kenapa nggak saya mulai dari gini gitu? Ini kelihatan ya tangan saya atau enggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kenapa nggak saya mulai begini terus muter ke K gini? Itu nggak bisa. Kalau saya dari arahnya ke bawah terus ke K gini nggak bisa, dia harus muter searah dengan tangan kanan kita. Jadi kalau misalnya I-nya di sini terus K-nya di atas, saya harus siap-siap I-nya di sini, terus saya muter ke kanan, itu nanti dapat ke arah jempol saya. Sekarang misalnya kasusnya J cross I. Ini kan J itu masuk ke dalam komputer. Kemudian I-nya itu ada di sebelah kanan. Jadi J, terus kita putar ke kanan, maka dia jatuhnya ke bawah hasilnya. Maka di sini J cross I itu jadi minus K, bukan K. Jadi nanti pakai aturan tangan kanan seperti itu. Semoga dimengerti. Gimana tadi yang belum ngerti? Masih bingung ya? Halo? Siapa tadi yang... Udah mendingan Pak, udah mendingan. Udah dapat. Oke. Jadi kita mesti
muter kanan kiri.